Jika rekan-rekan ingin menambahkan atau all keyless, rekan-rekan nanti bisa pilih di nomor 3 atau 4 atau 5 terserah, tanpa harus menghapus key 1 dan key 2. Halo rekan-rekan pengguna kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk melakukan proses all key loss atau kunci hilang semua pada mobil BMW F4 yang sudah menggunakan generasi immobilizer cas generasi 4 ya, seperti itu. Di proses all key loss ini prosesnya juga sama dengan proses add key. Jadi nanti buat rekan-rekan yang ingin mencoba untuk penambahan kunci saja, bisa juga menggunakan video ini sebagai referensinya, seperti itu. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke menu, terlebih dahulu kita diminta untuk menyalakan hazard. Ini supaya memastikan bahwa sistem tetap bekerja selama proses pemrograman. Karena di beberapa kasus kita pernah mengalami ketika mobil otomatis shutdown gitu ya, karena sistemnya tidak bekerja. Jadi karena terlalu lama terdeteksi terlalu lama kunci kontak on, maka sistemnya dari mobil itu otomatis mematikan sistem, dan itu cukup berbahaya ketika kita melakukan proses pemrograman ataupun pekerjaan immobilizer. Oke, pertama kita pilih menu IMO, kemudian kita pilih ke BMW. Dan di sini kita masuk ke Smart Selection. Nah, di sini kita, karena kasusnya ini adalah all key loss, jadi ketika kita pilih tadi Smart Selection, nanti alat diagnostik akan memerintahkan atau memaksa supaya dashboard atau instrumen itu bisa nyala, atau seperti kita memiliki kunci, bisa kunci kontak on, seperti itu. Kemudian baru kita bisa membaca modul-modul yang tersedia yang berhubungan dengan immobilizer. Ada cas 4, ada DME atau engine, ada transmisi. Kemudian di sini kita klik OK. Dan di sini kita bisa langsung pilih untuk proses key learning. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa data dari cas 4. Nah, kemudian di sini ada pemilihan untuk proses key learning. Itu ada OBD learning dan programmer learning. Karena kita prosesnya menggunakan OBD 2 dan kita pilihnya nanti ke OBD learning. Nah, di sini ada instruction bahwa OBD read SK ini adalah secret key, atau load SK secret key itu harus dieksekusi atau dilakukan terlebih dahulu untuk mengakses anti-theft password untuk melakukan proses inilah, seperti itu. Dan jika rekan-rekan belum punya file secret key, maka rekan-rekan bisa pilih OBD read SK atau secret key. Jadi load SK tidak perlu dilakukan, seperti itu. Kemudian ada yang kedua adalah before writing key atau erasing key, atau sebelum kita menambah kunci atau menghapus kunci, please select the corresponding location firstly. Kemudian yang ini ada notifikasi, apa itu OBD read SK dan load SK, kemudian input SK. OBD read SK fungsi untuk membaca immobilizer password by OBD via OBD 2, tidak perlu melepas cas modul. Kemudian untuk load SK function untuk, jadi kita sudah memiliki file di flash dari modul cas dan digunakan untuk mendapatkan secret key-nya. Kemudian input SK ini kita melakukan input secara manual jika kita sudah memiliki secret key dari mobil yang sedang kita kerjakan, seperti itu. Nah, karena kita belum memiliki secret key, maka yang kita lakukan terlebih dahulu adalah OBD read secret key, OBD read SK di sini. Di sini rekan-rekan bisa lihat write key dan erase key ini berwarna abu-abu, artinya tidak bisa kita lakukan penambahan kunci ataupun penghapusan kunci karena secret key itu belum terbaca. Jadi memang langkah pertama memang harus mendapatkan secret key terlebih dahulu,
bisa via OBD, bisa kita load di flashnya, jadi sebelumnya kita sudah ambil datanya, atau yang ketiga kita jika sudah memiliki kita bisa input secara manual, baru nanti ada write key dan erase key akan menyala seperti itu. Kita pilih OBD read SK dulu. Nah, di sini ada notifikasi bahwa ada resiko data loss di dalam selama proses ini. Jika data loss atau data hilang, original key tidak dapat melakukan start dan remote tidak bisa digunakan. Oke, jadi kalau misalnya ini proses ini nanti gagal, kita perlu untuk mengeksekusi atau mengambil di flash operation, atau kita perlu mengambil file di flash dari modul cas 4 dengan cara kita melepas cas 4 dan kita konekkan langsung ke programmer. Mungkin nanti next kita akan coba bikinkan video tentang ini. Dan yang kedua adalah proses ini membutuhkan koneksi internet. Oke, langsung aja kita klik OK di sini. Oke, di sini ada informasi dipastikan untuk voltasenya di 13. Artinya rekan-rekan butuh mengkonekkan baterai maintenance atau baterai charger supaya stabil. Dan selama proses ini kan tadi di awal ada kita diminta untuk hazardnya nyala. Jadi sampai proses ini tetap hazard harus nyala. Oke, kemudian ini kembali tentang internet. Jadi dipastikan keseluruhan proses itu terkoneksi dengan internet. Oke, nah ini proses pertama adalah kita mendownload programming file. Nah ini download programming file. Programming file itu digunakan untuk kita bisa membaca, atau jadi gini, di IM 508 atau 5608 untuk mobil atau untuk cas 4 itu kan memiliki masing-masing versi dari programming file. Dan misalkan versi yang ada di alat kita versi 1, sedangkan kita kerjakan ini memiliki programming file yang versi 2. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi seperti itu. Kalau di BMW itu ada yang namanya integrity level. Jadi kalau alat kita punya integrity level di bawah dari mobil yang kita kerjakan, maka kita tidak bisa berkomunikasi untuk mengambil data atau perpindahan datanya. Jadi kita harus mendownload pertama kali programming file yang setara atau di atasnya seperti itu. Dan ini dilakukan secara otomatis. Kemudian setelah itu sebelum kita melakukan atau alat itu melakukan pekerjaannya, dia akan melakukan backup coding dari cas 4 atau coding yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan. Ini juga secara otomatis. Dan yang berikutnya adalah melakukan programming untuk mendapatkan nanti passwordnya. Nah, di sini kita berhasil untuk mendapatkan secret key. Di sini kita bisa lihat secret key ini berisi ada password dengan ISN. Tuh. Di beberapa mobil BMW kadang-kadang kita punya ISN code aja sudah cukup. Tapi untuk generasi yang baru mungkin memang sudah ditambahkan, kita juga membutuhkan password. Jadi lebih tinggi lah ininya tingkat keamanannya. Oke, nah di sini setelah kita mendapatkan secret code, di sini kita bisa lihat write key dan erase key sekarang sudah muncul. Dan disinilah yang bisa kita lakukan. Jika rekan-rekan ingin menambahkan atau all key loss, rekan-rekan nanti bisa pilih di nomor 3 atau 4 atau 5 terserah, tanpa harus menghapus key 1 dan key 2. Atau jika rekan-rekan ingin, misalnya saya nggak tahu nih hilangnya kemana, untuk keamanan saya hapus terlebih dahulu yang saya juga hapus key 1 key 2 boleh. Jadi kita registrasi dulu kunci barunya, baru kunci 1 dan kunci 2 kita hapus seperti itu. Oke, caranya gimana? Nah, kita pilih key nomor 3, kemudian kita write key. Nah, terus kita diminta untuk menempelkan kunci yang baru di dekat coil atau di dekat tombol start stop button. Kemudian alat akan berkomunikasi. Dan ini sekarang proses key learning-nya sudah selesai. Kemudian dia meminta untuk
meletakkan kunci mendekati coil induction atau dekat ignition on off. Kemudian kita diminta untuk menekan tombol start stop button selama 10 detik. Seperti itu. Dan secara normal, jika proses learning ini berhasil, seharusnya ini kunci bisa digunakan secara normal. Seperti itu. Oke, kurang lebih step by stepnya seperti itu. Caranya cukup mudah dan nanti kalau misalnya rekan-rekan ingin menghapus, kalau tadi kan writing key, setelah proses learning selesai, rekan-rekan bisa klik erase key yang tadi, kemudian lakukan erase di kunci 1 dan 2. Jadi add key ataupun all key loss prosesnya sama, cuma bedanya kalau yang di add key rekan-rekan udah punya kunci yang bisa untuk akses atau untuk ignition on. Nah, alat tidak perlu memberikan atau memaksa supaya instrumen cluster itu nanti akan nyala. Jadi karena sudah nyala terlebih dahulu. Tapi ketika all key loss, nanti alat akan memerintahkan ECU untuk menyalakan instrumen cluster seperti itu supaya sistemnya menyala dan prosesnya bisa berjalan dengan sempurna. Oke, sekian video tutorial dari saya. Saksikan terus video-video baru dari kami yang akan kita update secara berkala, dan Bengkel Naik Kelas MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel